Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk anak-anak Umi? Semoga semakin sehat, semakin ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Umi yang Umi cintai karena Allah. Hari ini kita akan belajar mengenai pembangkit listrik tenaga sampah. Ya. Jadi listriknya berasal dari sumber sampah. Tetapi sebelum kita bahas lebih dalam, kita akan ulas kembali pelajaran sebelumnya dan kita kaitkan dengan beberapa yang akan kita bahas pada hari ini. Dengan sudah kita pelajarin sistem pengelolaan sampah dengan sistem oven dan sistem sanitary landfill, maka perlunya kita cari cara pemusnahan sampah yang lebih baik. Pembuangan sampah hendaknya tidak melakukan pembuangan sampah langsung ke landfill. Sebaiknya sampah tersebut diolah dahulu. Jadi bentuk pengolahan sampah yang lain. Ada mekanikal, biologi, dan termal. Selain dua yang kemarin kita bahas. Anak Umi, bagaimanakah halnya pengolahan sampah menjadi kompos? Ini sudah tidak asing lagi ya anak Umi. Kamu sudah tahu manfaatnya, yaitu menghasilkan pupuk untuk tanaman. Namun, ternyata pengolahan sampah menjadi pupuk kompos mempunyai kekurangan. Kita akan bahas kekurangan dalam pengelolaan sampah menjadi kompos. Kekurangan pengelolaan sampah menjadi kompos. Yang pertama, memerlukan waktu yang lama, sehingga tak akan sebanding dengan pertambahan sampah. Karena untuk menjadi kompos itu memerlukan waktu yang sangat lama sebelum menjadi pupuk. Sedangkan sampah terus bertambah setiap hari, bahkan setiap menit, bahkan setiap detik sampah itu bertambah ya anak Umi. Yang kedua, diperlukan lahan yang luas, sedangkan lahan dengan sampah itu berbanding terbalik, lebih besar sampah daripada lahan yang akan tempat kita buang. Jadi kita harus ada cara yang baik untuk pengelolaan sampah. Melainkan kekurangannya, kelemahan pupuk kompos juga ada ya anak Umi. Yang pertama, pupuk kompos tersaingi oleh limbah biomasa lain yang lebih beragam dan bersih. Limbah tersebut diantaranya sekam padi, limbah kayu, dan dedaunan dari perkebunan dan hutan, limbah kelapa sawit, limbah tebu, dan limbah kelapa. Ya, sekarang banyak nih limbah-limbah yang bersih kita bisa buat menjadi pupuk. Contoh tadi ya salah satunya sekam padi, biasanya digunakan untuk memupuk tanaman atau bunga-bunga. Kemudian, kompos dari sampah sudah mengandung racun dan logam berat. Ya, itu ya anak Umi ya. Jadi sampah itu sudah mengandung racun dan logam berat. Namun sudah juga menjadi sampah. Kemudian, dari yang sudah kita pelajari, maka diperlukan penanganan sampah yang lebih baik. Penanganan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, itu ramah lingkungan. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah sampah secara menyeluruh. Yang ketiga, menguntungkan
misalnya menjadi sumber energi. Berdasarkan penelitian para ahli, sekarang telah ditemukan sistem pengelolaan sampah lain. Sistem ini dianggap memenuhi ketiga kriteria di atas. Cara pengelolaan tersebut menjadikan sampah sebagai bahan pembangkit listrik. Pembangkit listrik dibangun ya kan melalui sampah, dinamakan pembangkit listrik tenaga sampah. Saat ini di Kota Bandung ya Naomi dibangun PLTSA. Letaknya di Gede Bage. PLTSA dianggap efektif dalam pengelolaan sampah dikarenakan ada beberapa yang menyebabkan dia itu efektif ya Naomi. Yang pertama, dapat menjadi sumber energi baru atau energi pengganti. Yang kedua, ramah lingkungan. Berdasarkan studi analisis dampak lingkungan atau disingkat dengan AMDAL. Yang ketiga, mengurangi emisi gas rumah kaca sehingga dapat mencegah terjadinya perubahan iklim. Tuh ya Naomi. Kita lihat. Ini dia. Ya. Pengelolaan sampah menjadi sumber energi listrik. Bisa kita lihat. Kemudian inilah dia tempatnya, ya kan? Ya. Tempat sumber energi listrik berasal dari sampah. Kemudian kita lihat, inilah dia. Dari mana posisinya ini dia? Dari sumber energi sampah dialirkan listrik ke seluruh pelosok, ya kan, melalui energi sampah. Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi anak Umi, dan Umi sudahin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!